Nah, karakteristiknya dia ada titik saturasinya atau jenuh. Ya tadi kalau misalnya supply-nya itu 5 volt ya dia akan mentok di 5 volt. Karena outputnya tadi sebenarnya dia adalah sinyal supply-nya tadi. Mau penguatan 100 kali, 1000 kali, tapi kalau supply-nya dia hanya 5 volt, 12 volt ya, dia akan saturasi di sini grafik ini. Dan dia ada dua ya, karena tadi inputnya ada dua ya. Suatu saat tegangan P1 itu lebih tinggi, atau suatu saat kembali P2-nya lebih tinggi. Maka tentunya seperti ini. Ini outputnya tadi. Kalau dia udah mentok supply-nya, dia akan jenuh saturasi, mentok gitu ya. Mau penguatannya tadi, saya ulangi lagi, mau penguatan 1000 kali, dia akan mentok di sini atau di sini saturasi. Delta V itu ini ya, karena tadi kalau misalnya inputnya keduanya dipakai ya maka V-in-nya itu ya selisih antara V1 dan V2. Nah, modenya tadi atau konfigurasinya tadi saya sampaikan ada banyak sekali ya. Mungkin selain ini juga ada banyak selain ini. Nah, op-amp nanti bisa digunakan sebagai voltage follower, inverting, non-inverting, penguat membalik ya. Mohon maaf kok hilang. Nah, voltage follower, inverting, non-inverting, summing, diferensial lah ini yang kita gunakan kemarin di praktek sebagai penguat jembatan gitu. Ada banyak modenya. Nah, ini sekilas tentang voltage follower ya. Jadi op-amp nanti bisa digunakan atau dikonfigurasikan sebagai voltage follower atau dikenal juga sebagai unity gain amplifier atau buffer. Mas pasti pernah dengar lah itu buffer. Adalah rangkaian op-amp yang memiliki penguatan atau gain sebesar 1 kali itu. Buat apa Pak gitu ya? Kalau penguatan 1 kali ya tadi mode dari op-amp itu ada banyak ya. Tidak semuanya itu selalu tentang penguatan. Ini contoh di sini. Ya penguatannya sebesar 1 kali. Jadi dia tidak memberikan amplifikasi atau atenuasi terhadap sinyal inputnya. Kalau 1 kali ya berarti outputnya sama ya dengan inputnya. Misal inputnya 1 volt, jadi 1 volt gitu ya. Ya maka dikuatkan 1 kali ya dia jadi 1 sama. Nah lalu apa fungsinya? Nah terkait dengan impedansi. Jadi impedansi pada pin-pin masukan input op-amp sangat besar pada mode voltage follower ini ya. Impedansi input pada op-amp itu besar sekali. Bahkan pada op-amp ideal, tapi kan kita menemukan ideal itu susah gitu ya, mendekati ideal gitu. Sampai tak terhingga, ya kita anggap saja besar gitu ya. Masih ingat ya impedansi Z? Kalau nanti di sini dijelaskan juga kok ya. Dia satuannya juga ohm, jadi seperti hambatan, tapi ada hambatan yang real dan nanti hambatan yang dari misalnya suatu rangkaian gitu ya, yang disebut impedansi itu ada hambatan real dari resistor ditambah hambatan-hambatan yang lain. Jadi kalau ada komponen kapasitor di teori rangkaian listrik ini sudah ada seharusnya komponen induktor itu ada yang namanya reaktansi ya, reaktansi kapasitif, reaktansi induktif. Simbolnya XL dan XC. Nah, kalau itu semua dijumlahkan karena itu juga satuannya ohm ya. Reaktansi induktor, reaktansi kapasitor dalam suatu rangkaian yang kompleks itu ada macam-macam komponen, ada resistor dan itu dinamakan impedansi. Dulu ada di rangkaian listrik kita review. Nah, di op-amp ini nanti impedansinya besar. Prinsip inilah yang menjadi dasar kegunaan dari op-amp voltage follower. Jadi dia memanfaatkan fitur itu ya. Suatu op-amp voltage follower dia menarik sangat sedikit arus karena impedansinya besar dan memberikan sinyal tegangan yang sama. Nah, fungsinya itu agar outputnya itu sama, mempertahankan input gitu. Kenapa harus dipertahankan? Karena suatu saat kalau impedansinya itu nggak matching, mesti pernah ada yang pakai matching impedansi, nanti ada yang di
terutama di penguat atau di telekomunikasi. Itu nanti outputnya itu saat dia itu dirangkai ke rangkaian lain. Jadi misalnya ada preamp gitu ya, disambungkan dengan amplifiernya, gitu ya, disambungkan dengan equalizernya. Nah ini kan disambung-sambung ya jadi satu ya. Kalau dia nggak match impedansinya, maka sinyal output yang dari sini tuh terganggu. Yang paling sering itu adalah ngedrop. Nah ini kalau ada yang pernah buat atau merancang itu preamp gitu ya, kemudian ampli, tambahkan crossover, equalizer, waktu dipasang kok ngedrop tegangannya gitu, dicek pakai multi kok nggak ada. Tapi kalau dilepas dia ada gitu. Pernah nggak seperti itu? Mungkin ada yang pernah. Kalau dia nggak disambung dia ada sinyal tertentu gitu ya, atau supply-nya. Tapi setelah disambung dia ngedrop gitu. Nah itu salah satunya adalah karena impedansi yang nggak match. Nah maka di sini tuh nanti salah satu solusinya adalah dengan voltage follower ini. Nah, fungsinya untuk apa? Untuk menjembatani rangkaian satu dengan rangkaian berikutnya, gitu ya. Atau biasa disebut sebagai buffer. Nah, maka seperti ada penghalang sehingga impedansinya yang tadi tidak match itu menjadi match karena adanya ini fitur dari op-amp ya, dia itu punya impedansi yang sesuai. Nah, contoh di sini impedansi inputnya itu sangat tinggi sehingga op-amp voltage menarik sangat sedikit karena biasanya arus ya yang berpengaruh arusnya. Nah, karena di sini besar maka arusnya sedikit yang tertarik ke rangkaian selanjutnya sehingga tegangannya sinyalnya ini tegangan tetap stabil atau tidak terpengaruh, tidak ngedrop. Ya, maka fungsinya itu, meskipun dia tadi di awal disebutkan bahwa dia penguatannya satu kali, gitu. Mungkin yang pertama kali dengar loh, buat apa? Op-amp kok penguatannya satu kali ya? Fungsinya untuk ini, penyangga isolasi atau ini tadi bahasa Inggrisnya isolation buffer. Penyangga mengisolasi suatu rangkaian sistem atau perangkat sehingga sumber tegangan power supply dari rangkaian sistem hampir tidak terganggu. Kalau tidak ada ini nanti bisa ngedrop. Untuk kasus-kasus tertentu ya, kecuali kalian merancangnya preamp, merancang penguat itu sudah kalian hitung detail ini. Impedansinya sudah dicocokkan. Nah, implementasi dari op-amp voltage follower umumnya untuk menyangga suatu. Nah, ini bisa juga digunakan untuk menyangga sensor. Jadi misalnya ya, tentu untuk kasus tertentu ya tidak semuanya mungkin butuh sensor sebelum nanti disambungkan ke suatu penguat, misalnya penguat transistor atau mungkin yang lain gitu ya, atau mungkin langsung ke driver apa gitu ya. Terkadang nah, ini bisa kita manfaatkan voltage follower untuk tadi menjembatani agar tegangan sinyal yang ada di sensor dia tidak berubah saat disambungkan ke perangkat lain. Ini menyangga sensor ke perangkat yang dibutuhkan sinyal keluaran agar sinyal keluaran mereka dapat dibaca dengan baik. Karena kalau sensor itu kan sinyalnya kecil ya dan sudah kecil lemah diganggu lagi, wah itu kan gawat ini. Sehingga nanti polanya nanti outputnya tidak sesuai dengan input. Karena kalau sensor itu sensitif, sinyalnya lemah kecil harus benar-benar dijaga. Nah ini salah satu fungsinya. Ini yang tanpa voltage follower atau buffer tadi, yang ini yang pakai penyangga. Karena dia langsung terhubung ke sini, maka banyak arus yang tertarik sehingga pola sinyalnya sudah berbeda. Kalau ini dibatasi oleh impedansi yang tinggi tadi di inputnya. Dan selain untuk sensor tentu ada banyak sekali manfaatnya ya untuk voltage follower atau aplikasinya ini. Nah, mungkin ada yang bingung ya terkait dengan impedansi teori. Kenapa kok kalau impedansinya op-amp itu tinggi dia outputnya bisa stabil gitu ya. Nah, ini ada teorinya. Di sini ada. Nah, saya ulangi lagi bahwa impedansi dalam banyak hal, contoh penguat ya, dapat dianggap sebagai kotak hitam.
Nah, ini amplifier itu satu rangkaian penuh itu kita bisa anggap dia semacam kotak hitam ya, yang memiliki dua terminal input dan output ya. Nah, ini misalnya input untuk nyambung ke HP gitu ya, dikuatkan, terus outputnya bisa ke rangkaian lain, bisa langsung ke speaker, gitu, macam-macam. Ketika kita melihat dari luar ke dalam, dari sini gitu ya, gambar mata mana ya, kayak gini. Terminal-terminal ini memiliki impedansi input ya. Jadi kalau kita anggap aja kita sambungkan, tapi kita nggak bisa langsung mengukur pakai multimeter ya, nggak bisa karena kompleks. Hambatan di impedansi itu kompleks, tidak cuma R murni, tapi ada tadi reaktansi tadi yang ada dari komponen yang tentu banyak ya. Karena kan penguat pasti banyak ya komponennya, tidak cuma R saja, ada L, ada C dan lain-lain. Nah, kita bisa ibaratkan itu seperti ini. Ada suatu, karena impedansi itu kan sebenarnya hambatan, mirip seperti satuannya juga ohm. Nah, kita bisa gambarkan dia seperti R seperti ini. R1 misalnya. Nah, ini impedansi input. Di dalamnya ini kompleks ya, ada RRR penguat amplifier, ada X kapasitor, hambatan di induktor, hambatan di kabel dan sebagainya. Kita bisa ibaratkan satu buah R ini ya, ini disebut sebagai impedansi input Z in, biasanya simbolnya Z. Begitu pula dengan output ya. Begitu pula dengan output, kita bisa sebut ZO. Kalau kita lihat dari sisi outputnya. Nah, ini tentu kalau semacam ini kan akan mempengaruhi kalau misalnya sensor atau mungkin HP disambungkan ke sini. Ingat di sini ada R, maka nanti akan terpengaruh tegangannya. Hukum Ohm biasa. Begitu pula yang ada di sini. Karena di sini ada R, tentu kalau asal disambungkan tanpa memperhatikan analisis yang benar akan terpengaruh seperti tadi. Maka contoh tadi butuh itu ya, butuh buffer dan sebagainya. Nah, itu impedansi yang disebut impedansi seperti itu. Kalau di rangkaian listrik itu dibahas kompleks gitu ya. Jadi ada hambatan real dan hambatan imajiner. Impedansi itu nanti kalau ada rangkaian RLC berarti impedansinya dari R-nya itu murni, kemudian C-nya dicari ya seperdua pi SC, reaktansi kapasitif dan reaktansi induktif ya 2pi FL itu. Di rangkaian listrik dulu seperti itu teori. Itu impedansi. Nah, kita bahas ya, kenapa tadi kok butuh impedansi yang tinggi pada op-amp itu bisa mempertahankan sinyal atau mempertahankan tegangan. Contoh seperti ini ya tadi, misalnya ini penguatnya di sini. Nah, kalau kita lihat dari sisi input, penguatnya itu kan ada semacam R ya, seperti ini kita sebut Z-in. Kalau ada sumber, misalnya sumber tentu dia juga punya hambatan ya. Nah, kita sebut misalnya di sini RS. Nah, seperti ini. Maka kita bisa convert ya, yang tadinya impedansi di penguat disebut Z-in dan juga ada RS, bisa kita gambarkan ke model seperti ini. Jadi V sumber, kemudian ada RS, kemudian ada Z-in. Nah, outputnya kan di sini loh. Outputnya kan di sini. Iya enggak? Betul ya? Di sini input, terus lewat RS karena dia ada penguat itu ada impedansi input Z-in ya, maka ditulis seperti ini dan outputnya kan di sini. Nah, maka outputnya di sini. Nah, kita coba hitung-hitungan dengan rumus sederhana ya. Ini disebut V-in ya. Ya, kenapa? Ya, karena di sini V-in penguat. Maksudnya ini V-in penguat. Jadi dari V sumber disambungkan ke penguat gitu ya. Yang dia punya impedansi input disebut Z-in. Kita amati yang V-in-nya atau titik ini, tegangan yang ada pada Z-in. Rumusnya bagaimana? Nah, ini rumus resistor seri biasa, kalau ada yang lupa ya kebangetan. V-in atau VZ, tegangan yang ada di Z-in ini sama dengan R yang ada di sini, Z-in dibagi Z-in plus RS, ya enggak? Ini harusnya di luar kepala kalau rumus seperti ini. Z-in dibagi RS plus Z-in dikalikan tegangan yang masuk. Kalau menghitung tegangan RS, bagaimana? Ya, RS dibagi RS plus Z-in dikalikan tegangan yang masuk. Gitu ya. Seperti itu. Nah, kita coba lihat ya. Kita coba
misalkan nih ya, Z-in-nya ini tadi kan besar. Tadi kan yang di voltage follower itu kan diharapkan suatu atau OM tadi impedansinya besar sehingga bisa menjaga tegangan sumber itu sampai di tegangan V sumber ini atau V-in-nya setelah dia tersambung dengan penguat, sumber tersambung dengan penguat, V-in-nya dia itu sama dengan sumber, harusnya kan gitu, tidak terpengaruh oleh impedansi ini atau hambatan penguat. Nah, maka idealnya itu adalah V-in itu harusnya sama dengan V sumber. Ingat ya, ini belum masuk penguat loh ya. Nah, maka loh itu kan masuk penguat Pak, harusnya dikuatkan. Enggak, ini belum, ini baru di sini, baru mau masuk gitu. Nah, kalau dia rangkaian perancangannya jelek, maka baru sampai di sini pun dia sudah ngedrop gitu ya V-in. Nah, maka coba kita hitung. Misalnya Z-in-nya itu besar banget ya. Di sini hanya ada dua kemungkinan ya. Kita set besar banget atau kecil banget. Misalnya ya Z-in atau impedansinya itu kita buat besar sekali atau mungkin tadi kalau di teorinya voltage follower idealnya itu ada tak terhingga. Kalau tak terhingga itu gede banget ya. Kita misalnya di sini 1 volt ya. Ini 1 volt. Kemudian RS-nya itu misalnya 100 ohm. Nah, kita coba hitung sebentar. V-in sama dengan Z-in-nya kita buat besar misalnya ya nggak besar-besar banget lah ya. 1 mega ohm. Maka Z-in 1 mega ohm dibagi RS-nya 100 ditambah Z-in 1 mega berarti kan berapa ini Mas? 1 mega, nah, kalau 1,1 itu berarti wah ini kecil sekali ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah ini ya. Ini yang di atas saya delete. Berarti yang di atas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah ini ya. 1 mega dibagi 1.100.000. 1 juta dibagi 1.100.000 misalnya ya. Dikalikan V sumber 1 volt. Ini adalah V-in. Nah, kita lihat nih, V-in-nya itu kalau misalnya Z-in atau impedansi kita besarkan, nah, di sini 1 mega, ya, kita lihat V-in-nya berapa. Ini berapa ini kalau dia? Ya, yang bisa bantu saya nggak? Teman pada tidur. 1 juta dibagi 1.100.000 kalikan 1. Nah, mendekati 1 kan ya? Iya nggak? Halo, halo. Ini apakah suara saya terdengar? Iya, Pak. Nah, masih terdengar. Nah, berarti kalau 1 juta karena kan apa? Karena perbandingan antara RS dan Z-in-nya itu dia kecil. Aduh, mana ya? Perbandingan antara RS dan Z-nya terlalu besar. RS-nya 100 tapi Z-nya 1 mega. Nah, maka ini pasti akan mendekati atau enggak terlalu apa ya? Pembaginya itu enggak ini hampir sama lah gitu ya dengan yang mau dibagi. Mau ini 100, 200, 500 karena perbedaan antara RS dan Z ini terlalu besar. Yang ini besar banget itu, yang ini 100, 500, 1 kilo itu kan terlalu kecil ya bagi 1 mega. Nah, maka ini akan tadi contohnya 0,999 gitu ya, kali 1. Anggap aja 1 gitu ya. Nah, ternyata V-in-nya mendekati 1 atau 0,9999. Nah, VS-nya berapa? Oh, 1. Nah, sama kan ya? Kita anggap sama. Semakin besar Z-in-nya, misalnya 1 triliun, nah maka dia akan 0,999-nya itu mendekati 1 lagi gitu. Semakin besar Z-in, maka V-in-nya ini akan semakin mendekati VS 1. Contohnya. Gitu ya, terbukti. Nah, maka ini V-in-nya tetap terjaga atau disangga tadi buffer dengan model Z-in-nya dibesarkan. Nah, sekarang kita case yang kedua. Bagaimana kalau Z-in-nya dikecilkan? Contoh 1 saja ya. Z-in-nya kita set 1. 1 dibandingkan 100
dibagi RS-nya itu adalah 100, tadi RS-nya 100, VS-nya 1 volt, 1 dibagi 100 tambah 1 maka 101. 101 dikalikan 1 volt jadi. Nah, berapa itu? Itu sudah ngedrop ya tegangannya ya. Kita coba. 1 dibagi 101. Nah, 0,009 ternyata. Maka V-in-nya jadi 0,009. Padahal tadi sumbernya 1 volt ya. Ternyata V-in-nya berubah ngedrop jauh banget jadi 0,009. Nah, maka terbukti untuk dia mempertahankan sumber saat dihubungkan. Jadi ini ada rangkaian yang misalnya rangkaian sensor, dia kan menghasilkan tegangan kan ya sensor. Sensor yang sudah diberi rangkaian komplement tentunya. Kalau dia basicnya resistansi atau kapasitas. Kalau sampai penguat, nah, untuk dia itu tetap terjaga sinyalnya di sini, maka Z-nya dibuat tinggi. Terbukti dari hitungan sederhana ini. Kalau dibuat kecil, lah ini ngedrop. Nah, maka tadi voltage follower salah satu solusi ya sebagai penyangga kalau misalnya ada dua buah komponen yang belum matching impedance-nya bisa disisipkan itu tadi. Nah, ini kebalikannya kalau dengan output ya, Mas, Mbak ya. Output itu kebalikannya. Tadi kan baru input. Ini di input. Nah, sekarang kita lihat sisi dari output. Sisi di sini. Jadi ini rangkaian penguatnya. Rangkaian penguat kan ada impedansinya tadi, namanya Z-out. Nah, seperti ini. Kemudian namanya output itu kan pasti disambungkan dengan rangkaian lain ya. Ya kalau amplifier ya minimal ada speakernya lah gitu ya. Atau yang lain. Kalau nggak dihubungkan nggak buat apa amplifier gitu. Pasti ada beban. Disebut beban. Beban juga kita bisa simbolkan dengan RL. Nah, maka ini bisa kita gambarkan seperti ini. V-out nyambung Z-out dan nyambung seri dengan RL. Nah, sekarang yang kita hitung adalah tegangannya ini. Sama seperti tadi. Tapi di titik RL. Kalau tadi kan di titik Z-in. Nah, sekarang yang kita mau amati kan di sini outputnya. Yang terluar itu adalah RL. Nah, maka rumusnya VL. Nah, kalau perangkat yang bagus tentu VL-nya itu harus sama dengan V-out. Harus dipertahankan dong ya. Kalau dia berubah ngedrop ya berarti ada masalah. Maka kita bisa cari rumus yang sama seperti tadi, tetapi ternyata di sini RL ya RL yang di atas. Karena tegangan yang di sini yang mau kita cari. Tegangan RL atau VL itu sama dengan RL dibagi RL plus Z-out dikalikan tegangan yang masuk VO. Nah, maka rumusnya sama tapi di sini kita lihat variabel Z-nya itu berbeda. Kalau tadi Z-nya itu di atas, di sini ya, sekarang Z-nya di bawah. Maka nanti karakternya juga berbeda, terbalik. Contoh nih ya, sekarang kita besarkan kembali ya. RL-nya kita buat 1 mega. 2, 3, 4, 5, 6. Z-out-nya, oh mohon maaf salah. Z-on-nya yang 1 mega gitu ya. RL-nya seperti tadi lah sama 100 ohm. Ini bagaimana kalau Z-out-nya itu kita besarkan? Ini rumusnya RL dulu berarti 100 jadi. Dibagi Z-out 1 mega ditambah RL berarti 1, 2, 3 1.100.000 gitu ya. Kalikan V-out-nya tadi contoh di sini 1 volt lagi, ini contoh saja. Nah, ini berapa ini? Nah, ini pasti ngedrop lagi. 100 ya dibagi 1.100.000. Baik 0,0000 ya, 0,000 banyak sekali ya. Sehingga sudah kelihatan dia ngedrop ya dari pembagiannya sudah ngedrop. Nah, ternyata nggak sesuai ya. Kalau Z-on-nya dibesarkan, ternyata VL-nya di sini itu beda banget dengan V-out yang ada di sini. Yang seharusnya idealnya kan sama, nggak terpengaruh gitu ya. Nah, padahal tadi Z-in yang Z-in-nya besar malah bagus ya. Kalau di sini malah kebalikannya, yaitu Z-nya yang kecil. Contoh ya kita
Praktekkan lagi. RL-nya 100 tadi, tapi Z out-nya kita kecilkan jadi 1 gitu ya. Maka Z out 1 ditambah 100 berarti 101. Nah, kelihatan di sini aja udah kelihatan bahwa 100 dibagi 101 itu mendekati 1, 0,009. Dikalikan dengan tegangannya. Maka misalnya ini tadi hasilnya pasti mendekati 1 ya, atau 0,999 atau kita anggap 1. Sama dengan P out tadi yang 1. Nah, kalau Vout-nya 5 volt bagaimana, Pak? Ya sama, ini kan tinggal pengalinya di sini 5 volt. 5 volt. 5 volt. Nah, ini kan mendekati 1 ini. Maka outputnya adalah mendekati 5 volt, mungkin 4,9999. Hampir sama dengan output. Nah, maka di voltage follower yang tadi itu inputnya impedansi besar tapi outputnya impedansi kecil. Kenapa? Ya ini tadi untuk bisa mematchingkan ya agar tidak terpengaruh kalau suatu saat rangkaian satu mau dihubungkan ke rangkaian yang lain itu tidak akan terpengaruh outputnya tegangannya itu terhadap impedansi dadakan dari suatu rangkaian yang lain. Nah, itulah analisis dari impedansi dan itu sangat penting nanti di beberapa rangkaian, terutama dalam penguat-penguat ya, itu perlu diperhatikan. Karena tadi mungkin dulu pernah sih saya dulu waktu STM dulu buat penguat waktu dihubungkan lo kok ngedrop gitu. Dulu masih bingung gitu. Karena asal buat kemudian langsung disambung-sambung gitu. Kok ngedrop gitu. Kalau dilepas ya ada, supply-nya ada, tapi kalau disambung gitu drop gitu. Ini kenapa ini ya? Nah, itu terkait dengan impedansi yang perlu diperhatikan nanti. Kita berbicara impedansi karena tadi bahas tentang voltage follower ya, di mana op-amp itu bisa difungsikan sebagai buffer ya atau penyangga. Mungkin ada pertanyaan? Ini yang hadir berapa ya? 27. Oke, kalau nggak ada, kita bahas kembali. Sebentar. Kita lanjutkan ya terkait dengan mode atau konfigurasi op-amp selanjutnya, yaitu adalah inverting ya. Nah, itu tuh teman-teman mahasiswa sudah familiar kalau dengan ini. Kemarin juga sudah saya singgung di praktek kemarin ya. Pertama adalah inverting ya. Kita bisa menggunakan salah satu pinnya dari op-amp itu ya. Yang pertama adalah kaki negatifnya. Nah, karena negatif berarti nanti dia akan di invert gitu ya. Sinyalnya kalau awalnya gini gitu ya, ke outputnya jadi inverting. Rangkaian op-amp yang cukup banyak digunakan adalah konfigurasi penguat membalik. Kenapa? Karena penguatannya itu simpel, Mas. Kita kemarin juga sudah saya singgung bahwa op-amp itu banyak digunakan karena mudah mencari penguatannya, mudah, murah gitu. Mudah dan murah itu udah komplit gitu ya, langsung dipilih gitu. Udah murah lagi. Ya ini gampang banget kalau mau mencari penguatan 10 kali misalnya, kasih saja 10 kilo gitu ya di RF, kemudian R1-nya 1 kilo. Udah ini 10 kali penguatannya. Kalau mau 5 kali udah 5 kilo dibagi 1 kilo. Udah 5 kali gampang. Nah,
Ini ada min-nya gimana? Nah, di beberapa aplikasi itu min itu tidak terlalu berpengaruh gitu ya. Karena kan min sebenarnya kalau sinyal tadi yang awalnya bukit dulu, yang selanjutnya lembah dulu, di beberapa aplikasi tidak terlalu mempengaruhi gitu ya, sih nggak masalah gitu kayak gini. Dan mungkin di beberapa kasus yang spesifik mungkin ada yang dia itu oh nggak bisa ini kalau nanti dibalik ya gitu ya. Tapi kebanyakan tidak terpengaruh. Nah, kemarin rumusnya seperti ini ya, simpel banget untuk penguatnya. Jadi kalau misalnya inputnya 1 volt, di sini 10 kilo, di sini 1 kilo, nah maka Vout-nya adalah 10 volt karena penguatannya adalah 10 kali. Tentu dengan supply yang memenuhi loh ya. Misal di sini plus 15, biasanya itu plus 15 dan min 15. Maka swing bisa 30 volt. Kecuali kalau jenengan beri di sini 5 volt, di sini 0, pasti nggak bisa 10 volt gitu ya, nggak akan bisa gitu. Karena batasnya hanya dia 0 sampai 5 volt gitu. Ingat itu yang perlu diperhatikan. Kemudian non inverting, ya ini kebalikannya saja. Tapi rumusnya agak berbeda sedikit karena dia terminalnya berbeda antara RF dan R1, dia yang inputnya ada di sini. Nah, rumusnya adalah RF per R1 ditambah 1. Jadi penguatannya ditambah 1. Jadi kalau mau agak susah sedikit sih dibandingkan yang tadi. Misal mau 10, wah ini berarti mau 10 kali ya, ini harus dibuat 9, berarti berapa ini? 18, 2 ya bisa sih ya memang, tapi ada tambahan satunya ini. Mungkin lebih enak yang tadi. Outputnya tidak non invert ini ya, ini sesuai inputnya seperti ini, maka outputnya juga sama dengan penguatan yang sudah di set ya, penguatannya adalah masih sama perbandingan antara R1 dan RF. Kemudian masih ada banyak lagi ya modenya ya, dari yang tadi ada namanya multiple. Jadi kita bisa set yang tadi penguat inverting atau non inverting lah, kita terserah dengan semuanya. Kalau disusun seri seperti ini, setelah dikuatkan nanti dikuatkan lagi ya. Setelah dikuatkan lagi. Jadi bisa triple. Ini sama. Konsepnya itu seperti dulu di penguat bertingkat. Kalau masih ada yang ingat, kita di common emitter biasa kita set 2 rangkaiannya dulu di analog, sehingga penguatannya itu dikalikan. Ini sama. Karena di dalam op-amp ini juga transistor ya. Nah, gitu. Kalau misalnya satu saat kurang karena supply-nya ya tapi tetap tergantung supply-nya sih. Ingat ya. Ya ini kasus-kasus seperti ini mungkin agak jarang dipakai, tapi bisa. Karena dengan satu pun kita sebenarnya sudah bisa mengatur penguatannya mudah gitu ya. Kenapa harus ada banyak di seri-seri itu. Tapi bisa gitu, walaupun agak jarang dipakai tapi bisa. Atau seperti ini ya, op-amp dapat juga digunakan untuk menghasilkan penguatan yang berbeda-beda secara terpisah seperti yang diperlihatkan pada gambar di samping. Jadi inputnya sama, mesti 1 volt, tapi dengan penguatan yang berbeda-beda, mungkin di sini dan sini beda, gitu ya. Tergantung dari perbandingan ininya, kan macam-macam. Nah, maka outputnya juga sudah berbeda-beda. Ini ada rumusnya masing-masing. Seperti itu. Kemudian penguat penjumlah ya. Nanti di mode non invertingnya ini nanti inputnya ada 3, bisa gitu. Dengan R seri yang berbeda-beda. Maka rumusnya juga untuk input ini bisa dijumlahkan, rumusnya itu karena di sini penguat penjumlah. Jadi output di sini adalah P-nya ini dikalikan dengan faktornya ini ya, faktornya masing-masing tentunya. P2 dikalikan faktor pengali yang ini, P3 dikalikan faktor pengali yang ini, sehingga nanti outputnya adalah penjumlahan dari ketiga sinyal yang tentunya sudah dikuatkan dengan faktor pengali masing-masing. Kemudian pengurang juga bisa, atau selisih gitu ya. Selisihnya
yaitu tinggal di set seperti ini dengan suatu rangkaian yang menggunakan OPM. Nah, contohnya seperti ini. Jadi VO-nya adalah RF dibagi R3, ini RF dibagi R1, ini penguat inverting ya di sini rumusnya. Kemudian dikuatkan lagi oleh ini RF dibagi R3. Nah, di sini ditambah oleh sinyal yang ada di bawah, V2-nya di sini. Nah, karena yang ini tadi inverting, maka kita bisa sederhanakan rumusnya menjadi ini. Sehingga ada selisihnya ini. Yang dua ini dikurangi dengan yang sinyal yang ada di sini, V1. Tapi V1-nya sudah mengalami penguatan 2 kali. Ini. Yang kalian tinggal set saja. Kalau mau penguatan sekali ya ini 1 kilo, yang ini 1 kilo. Kan 1 kali jadinya. Ya intinya seperti itulah, kita bisa mengeset bolak-balik ya. Bisa menggunakan 1 input, 2 input, atau tadi voltage follower banyak. Terus penguat beda. Nah ini adalah yang kemarin kita gunakan. Jadi kita bisa menggunakan op-amp itu input dua-duanya dipakai. Gitu. Nah rumusnya sama seperti kemarin ya. Tapi di sini ada penjabarannya sedikit ya. Kenapa bisa ketemu yang tadi? Persambungan lain untuk mengurangkan 2 sinyal diperhatikan pada gambar berikut. Ini rumusnya seperti kemarin sama. R4 dibagi R2 ini kalau misalnya V2-nya saja yang dipakai, yang ini digroundkan V1. Kemudian yang ini adalah V1-nya yang dipakai, V2-nya digroundkan. Sama seperti di job sheet kemarin itu. Jadi outputnya ya sebenarnya selisih dari V1-nya sudah dikuatkan oleh perbandingan R ini ditambah dengan V2 yang sudah dikuatkan oleh perbandingan ini. Nah, kemudian karena rumusnya agak rumit, sebenarnya kita bisa menyederhanakan rumusnya itu dengan menyamakan nilai R, sama seperti kemarin kita. R1 itu disamakan ya dengan R2, misal 1 kilo atau 500 ohm. Kemudian yang R3 kita samakan dengan R4. Nah, maka rumusnya jadi seperti ini, jadi simpel. Nah, sehingga untuk penguat beda itu kita tinggal mengeset faktor pengalih antara R4 dan R2. Tentu dengan R2 dan R1-nya sama dengan syarat ini ya. Kemudian selisihnya. Ini kemarin kita sambungkan dengan jembatan Wheatstone itu ya. Sehingga di sini ada tegangan, di sini 6 volt, di sini 3 volt. Gitu. Nah, di sini ada sedikit uraian sih sebenarnya ya teman-teman ya. Jadi termasuk kenapa lagi kok berbeda penguatan kalau V1 dipakai dan V2 dipakai, karena memang settingannya berbeda. Di V2 itu R4-nya di ground, ada R4 yang di ground kan. Kita pakai Kirchhoff ya, atau apa ya, hukum Kirchhoff dan hukum Ohm sebenarnya. Nah ini loop itu ya. Jadi V1 dikurangi VA atau ini adalah tegangannya atau arus ya. V per R kan arus ya. Jadi arus yang mengalir ke R1 ini kan rumusnya adalah tegangan antara V1 dan VA, atau tegangan resistor itu adalah tegangan titik V1 dan VA. Dibagi R1 itu dikurangi ini. Karena kan ke sana mengalirnya. Ke sana dulu. VA dikurangi Vout, atau ini maksudnya adalah VR2. VR2 dibagi apa ya? Dibagi R2 sama dengan 0. Bung Kirchhoff itu ya. Kemudian yang bawah sekarang V2 dan VB atau VR3. VR3 itu kan tegangan antara titik V2 dan VB. Bisa ditulis seperti ini. Tegangan antara V2 dan VB atau selisih V2 dan VB dibagi R3 dikurang yang ini. Tegangan apa? Tegangan R4. Nah, ini karena dia paralel, maka atau dia langsung ke ground gitu ya, maka VB dibagi R4 sama dengan 0. Kita sudah punya dua persamaan. Kemudian untuk VB, nah di dalam op-amp itu di sini ada aturannya atau desain dari op-amp itu tell us that there will be no voltage across the op-amp input terminal. Jadi antara main dan plus ini sebenarnya bisa kita
apa ya, no voltage gitu. Atau ini bisa diibaratkan dia itu nyambung sehingga antara VA dan VB itu sama gitu, nilainya. Nah, di aturannya ini di the second rule of op-amp design ya. There will be no voltage across the op-amp input terminal antara input main dan plus. Ini untuk analisis ini ya, ini bisa kita ibaratkan dia seperti kabel nyambung sehingga VA sama dengan VB. Nah, untuk VB itu bagaimana? VB ini kan tegangan R4. Nah, maka tegangan R4 bisa kita cari seperti rumus yang di awal tadi. R4 dibagi R4 plus R3 dikalikan V2. Jadi seperti ini. VB, ingat VB di sini berarti kan sama saja dia tegangannya R4. Maka tegangan R4 bisa dicari dengan rumus seperti tadi. Kemudian substitute this into the first equation for VA. Nah, ini disubstitusikan di sini. The first equation. V1 dikurangi R4 plus R3. Begitu pula dengan yang ada di sini. Nah, ini nggak saya jabarkan ya karena banyak. Ini nanti outputnya akan jadi seperti ini. The resultant equation can then be solved for V out in terms of V1 and V2 as needed. After some algebra we get. Nah, jadinya seperti ini teman-teman. Nah, kemudian kalau R sama seperti yang di atas tadi ya. Sama seperti ini kok. Nanti mungkin agak berbeda ya, tapi sebenarnya sama. Nah, asal muasalnya dari situ sebenarnya. Dari analisis hukum Ohm Kirchhoff, dicari dua equation, kemudian disubstitusi. Nah, ini kalau R3 sama dengan R1 seperti tadi juga, kemudian R4 sama dengan R2, kita sederhanakan, maka akan menjadi seperti ini. Nah, asal muasalnya V out itu seperti itu. Yang dari rumit, atau mungkin dari awal ya, dari awal tadi analisis penguat beda itu, kok bisa menjadi rumus ini itu dari sini. Jadi V out-nya gampang, ya, akhirnya jadi gampang, yaitu adalah R2 dibagi R1 dikalikan dengan selisih sinyal input yang masuk ke op-amp. Maka dengan begini, tentu dengan syarat ini tadi ya, R3 sama dengan R1 dan R4 sama dengan R2. Kalau di sini mungkin beda ya, jangan bingung di sini R2-nya di sini, R4-nya di sini, nah di sini beda. Mohon jangan bingung lah, ini kok yang di sini kok beda Pak? Karena penamaan R-nya beda. Ya intinya adalah yang sama itu ini ya. Ini disamakan, ini disamakan. Itu, jangan bingung. Ini juga. Ini disamakan, kemudian yang ada di atas op-amp yang di-ground-kan itu sama. Nah, maka jadi ini yang sering dipakai ya. Dan kemarin juga kita pakai, minggu depan praktek juga masih coba kita akan pakai karena kemarin fail ya ternyata ya. Dan yang praktek hari Senin itu kita salah pakai ini, salah pakai power supply ya. Itu AC ternyata. Saya sendiri juga kemarin baru sadar waktu praktek V2 karena di situ tidak ada tulisannya meskipun ada gambarnya trafo sih sebenarnya. Kalau diamati betul ya memang dia itu ada gambar trafo artinya di AC walaupun sebenarnya ya kita nggak bisa kalau cuma gambar trafo saja itu kan kurang jelas ya. Nah, ternyata itu AC sehingga kemarin kan datanya agak aneh ya yang praktek Senin. Nah nanti coba kita ulangi kembali nanti untuk praktek selanjutnya. Seharusnya dia bisa menguatkan. Dan kalau DKD-nya itu dirubah-rubah itu harusnya ada perubahan ya. Terutama di outputnya karena perubahan yang kecil itu setelah dikuatkan harusnya di sini besar. Coba nanti minggu depan kita coba analisis kembali nih apa yang salah. Kalau yang salah tentu kemarin supply-nya. Tapi yang kelas hari Kamis juga kemarin agak aneh itu ya. Ya nanti kita akan coba amati kembali. Mungkin ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada ya.
Oke, selain yang tadi ya, penguat beda, op-amp, inverting, non-inverting masih ada banyak lagi fungsinya. Contoh di sini, tapi ini kita kita sekilas saja ya, karena sebenarnya sama sih, konsepnya sama. Ya, op-amp sebagai pengendali sumber, sumbernya itu apa? Sumbernya banyak. Yang pertama sumber tegangan. Nah, konsepnya sih sama seperti tadi ya. Nah, inverting PO sama dengan min RF per R1 gitu ya. Jadi ini yang non inverting seperti ini. Nah, ini kalau kita amati lebih lanjut ya, rumus ini kalau diamati secara detail, ini kan koefisiennya. Kita menentukan menentukan penguatan kan tergantung dari RF dan R1. Maka ini bisa disebut sebagai koefisien gitu, atau konstanta pengali gitu ya. Konstanta pengali. Bisa disebut K. Nah, maka kan konsep seperti ini kan berarti kan eh, apa ya? Kita bisa mengendalikan tegangan. Sumber tegangan terkendali tegangan. Sumber tegangan terkendali tegangan. Artinya V out itu tergantung dari tegangan V in gitu. Maksudnya seperti itu. Maka konstantanya bisa kita atur eh, bebas gitu dengan persyaratan tadi sampingnya. Ya, maksudnya seperti itu. Sumber tegangan terkendali tegangan. Maka nanti kalau kalian mau mengendalikan tegangan dengan tegangan, ya pakai ini gitu maksudnya. Rumusnya sama. Kemudian sumber arus terkendali tegangan. Nah, kita juga bisa mengamati kalau dari sisi arusnya gitu ya. IO, tentu IO berpengaruh terhadap V ya. V dan I itu dua hal yang saling berkaitan. Nah, ini kalau dilihat dari sisi arus output gitu ya. Rumus I bagaimana? V per R. V per R1 karena arusnya kan ini mengalir ke sini ya. Nah, ke sini kemudian sama. Jadi sumber arus terkendali tegangan. Ya rumusnya sebenarnya sama ya dengan tadi, tapi kita hanya melihat dari sisi yang beda gitu sebenarnya. Sumber arus terkendali tegangan, kemudian sumber tegangan terkendali arusnya. Ini kalau kita amati dari VO-nya tetap VO, tetapi inputnya dari arus ya. VO sama dengan V sama dengan I kali R. Kita coba lihat I-nya dikalikan RL jadi ya. Maka ini kita ubah sebagai konstanta atau di sini main RL. Nah, maka untuk mengendalikan eh, output itu kita bisa mengubah-ubah arus dengan konstanta yang ada gitu ya. Ya konsepnya seperti itu aja. Kalau kalian memahaminya ini ya, tekan output bisa dikendalikan dengan arus gitu ya, dengan mengubah konstanta. Nah, gitu. Kemudian sumber arus terkendali arus ya. Kita amati dari sisi arusnya, semua dari arusnya. IO sama dengan I1 dan I2 gitu ya. I1 ditambah I1 kali R1 ini adalah arus yang I2. Arus I2 rumus yang dulu sama R1 dibagi R2 dikalikan I1 sama dengan nanti outputnya adalah 1 plus R1 per R2 dikalikan I1. Ya konsepnya sama seperti tadi lah ya. Arus output itu pasti akan terpengaruh oleh arus input. Kemudian dikendalikan oleh konstantanya. Konstantanya itu ini sekarang. Oke, saya rasa ini hanya sebagai tambahan saja yang mungkin kalau bingung ya sebagai tambahan saja sekilas bahwa kita bisa melihat op-amp itu fungsinya dari segi yang lain gitu ya. Pengendali arus dan tegangan. Kalau rumusnya sih sebenarnya sama seperti tadi. Mau inverting atau non inverting ya rumusnya itu. Tapi kalau di rubah-rubah gitu, V itu kan bisa diganti dengan I kali R gitu maksudnya. Iya kan? Iya kan? V ini bisa diganti dengan I kali R. Nah, kita mau menggunakan mana? Mau menggunakan analisis yang I atau R-nya atau V-nya kayak gitu. Hanya itu saja. Nah, maka bisa didapatkan ini tadi ada empat sumber tegangan terkendali tegangan, sumber arus terkendali tegangan, sumber tegangan terkendali arus, sumber arus terkendali arus. Oke, kemudian penguatan instrumentasi dibagi di apa saja? Banyak ya. Salah satunya adalah meter-meter itu juga pakai ya. Penguatan instrumentasi pada alat ukur. Jadi ini kadang pakai 741, kemudian pakai dikuatkan oleh meter, kemudian
penguat instrumentasi dengan voltage follower. Nah, ini nanti untuk penguat instrumentasi kita ada materi lagi. Ini nanti ada materi khusus satu, mungkin minggu depan ya. Sebelum nanti project itu yang presentasi, saya masih ada 2 materi lagi sih. Seperti ini ya. Contoh ini kan inputnya tadi harusnya ini penguat beda ya. Kalau ini penguat beda sih. Penguat diferensial seperti kemarin. Jadi belum penguat instrumentasi yang kompleks atau penguat jembatan lah. Inputnya diberi voltage follower ya seperti ini modelnya. Agar apa? Agar impedansinya itu matching. Jadi kalau di sini ada rangkaian sensor, sebelum ke penguat mungkin barangkali butuh gitu. Bisa butuh, bisa tidak. Nanti sesuai dengan kebutuhan lah. Ini bisa dipasang di dua-duanya, 2 kaki V1 dan V2 ya, input 1 dan input 2 bisa dipakaikan voltage follower sebagai buffer. Rumusnya sama ya, karena kenapa? Karena buffer tadi kan penguatannya 1 kali, jadi dia nggak mempengaruhi apa-apa, hanya mematchingkan impedansi saja. Nah, ini penguat instrumentasi yang agak kompleks nanti seperti ini. Jadi ada tiga op amp ya. Ini bukan buffer. Kalau mau ditambah buffer lagi, ya jadi 5 nanti. Misal di sini tambahkan buffer, di sini juga, maka nanti jadi 5 ya, penguatnya. Lebih sempurna lagi gitu. Oke, mungkin saya rasa itu dulu saja ya untuk materi hari ini ya, karena 2 minggu ini kita masih berkutat dengan op-amp, maka ini saya berikan op-amp sebagai tambahan informasi ya. Nanti kalian bisa explore sendiri terkait dengan penguat op-amp ini, terutama mungkin pada penguat instrumentasi ya. Karena settingannya itu memang banyak sekali ya, tidak terbatas pada model-model sederhana seperti ini, tapi nanti bisa dikembangkan sesuai kebutuhan. Kalian kalau mau menguji coba, mau di paralel, mau di seri, atau mau di modif R-nya itu bisa. Banyak hal yang bisa dilakukan dari op-amp. Maka kalau kita lihat di beberapa jurnal itu macam-macam bentuknya, kompleks gitu ya, sesuai dengan kebutuhan. Oke, ada pertanyaan, Mas Mbak? Izin bertanya, Pak. Ya, Mas. Mas siapa? Mas Ari. Iya. Ah, Dalam suatu rangkaian itu biasanya yang mempengaruhi impedansi itu apa ya, Pak? impedansi itu didapat dari Komponennya. seluruh komponennya, Mas. Gitu. Jadi di Terima situ kasih. ada berapa R, gitu ya. Di situ ada berapa C, di situ ada berapa induktor, terutama 3 itu yang mempengaruhi. Kalau kita mau menganalisis satu persatu ya mungkin kompleks ya, ribet biasanya seperti itu. Nah, maka langkah memang merancang yang sesuai itu agak susah memang ya. Salah satu solusinya adalah itu tadi, langsung pasang buffer aja kalau memang itu sangat mempengaruhi ya, sangat mempengaruhi eh, apa tadi tegangannya drop itu ya, pasang itu aja. Karena kita kalau mau merancang dari awal ya kita harus sesuaikan impedansi agak sesuai ya, mungkin agak susah. Tapi yang mempengaruhi ya itu tadi seluruh komponen semua ada faktor hambatannya yang bisa kita kelompokkan menjadi suatu hambatan total yang bernama impedansi. Itu Mas. Terima kasih, Pak. Nah, di rangkaian listrik seharusnya analisis-analisis kayak gitu ya. Kemarin di semester 1 ini UTS juga saya beri soal impedansi. Walaupun mudah sih ya. Jadi kalau ada rangkaian R, seri L dia. Prakteknya juga baru seperti itu. Silahkan hitung impedansinya gitu ya. Dari mana? Dari R murninya, dari reaktansi kapasitifnya dihitung, dari reaktansi induktifnya dihitung gitu, sehingga dijumlah jadi impedansi dan sebagainya. Mungkin ada lagi? Tidak ada ya. Jadi mungkin informasi dari saya adalah itu ya. Senin
seperti kemarin mirip banget. Jadi yang kelas satunya nanti kita adakan hari Kamis di lab yang sama, insya Allah nanti di lab yang sama. Nanti melanjutkan praktek yang kemarin. Nggak ada ya. Kalau tidak ada lagi, presensinya seperti biasa akan saya screenshot ya. Sesuai dengan yang sudah hadir di sini ada Muhammad siapa ini? Muhafiz Nur Ramadan. Muhafiz Nur Ramadan sampai ya kalian. Instrumentasi 28 Oktober. Nah, di dokumen. Oke, sudah saya screenshot 27 orang yang hadir ya. Kok jadi 29? Ini ada yang nyasar satu ini. Siapa ini? Yoga Pak itu Pak. Yoga, baru datang. Sudah ada Yoga? Ya Pak, tadi mental Pak. Ya, Yoga. Oh ya, Yoga nggak ada. Yoga. Oke, ya sudah saya catat. Oke, mungkin ada pertanyaan Mas, Mbak, sebelum saya akhiri? Tidak ada ya. Kalau tidak ada, mungkin saya cukupkan sekian untuk hari ini. Minggu depan nanti saya